Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhaliza. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai upaya hukum dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Mari kita simak. Kali ini saya Siti Nurhaliza, Hukum Keluarga semester 4 kelas C, akan menjelaskan sedikit tentang upaya hukum, yaitu pengertiannya. Upaya hukum merupakan hak terdakwa yang dapat dipergunakan apabila terdakwa merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Macam-macam upaya hukum. Ada upaya hukum biasa, ada juga yang luar biasa. Dalam upaya hukum biasa, ada verzet, banding, kasasi. Lalu untuk upaya hukum luar biasa, ada peninjauan kembali dan verzet. Selanjutnya, apa sih verzet itu? Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara kepada pengadilan yang berisi perlawanan terhadap suatu putusan yang diputus secara sesek, tidak hadir. Ketentuan mengenai verzet diatur dalam HIR pasal 129. Nah, bentuk putusan verzet. Pertama, ada verzet tidak dapat diterima, ada yang menolak verzet, lalu mengabulkan verzet. Nah, setelah verzet, apa sih banding dalam upaya hukum biasa itu? Nah, banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding apabila mereka tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri pada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri tempat putusan tersebut dijatuhkan. Nah, lalu tenggang waktu mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan jika para pihak hadir, atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20.1947, pasal 46 Undang-Undang Nomor 14.1985. Nah, apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat, permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi karena terhadap suatu putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi. Nah, dalam bentuk-bentuk putusan banding. A. Menguatkan putusan pengadilan negeri, baik secara murni maupun dengan tambahan pertimbangan, atau bisa juga menguatkan putusan dengan alasan pertimbangan lain. B. Mengubah atau memperbaiki putusan peradilan negeri dapat berupa: pertama, perubahan atau perbaikan kualifikasi perbuatan tindak pidana. B. Yang kedua nih, perubahan atau perbaikan mengenai alat bukti. 3. Perubahan atau perbaikan pemidanaan. Lalu dalam upaya hukum biasa, apa sih kasasi itu? Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa dalam hukum acara, baik perdata, pidana, dan tata usaha negara, yang berupa upaya pembatalan putusan hakim yang telah diutus oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dan telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung. Dalam kasasi, para pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil putusan pengadilan tingkat banding berhak mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Adapun wewenang melaksanakan kasasi berada hanya pada Mahkamah Agung seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi bersifat juris, di mana Mahkamah Agung dalam hal kasasi hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara tanpa memeriksa fakta dari perkaranya. Adapun dalam hal pemeriksaan fakta perkara yang telah dilakukan sebelumnya oleh juris pasti, yaitu pengadilan tinggi pertama dan pengadilan tingkat banding.
Syarat-syarat melakukan kasasi. Pertama, diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi. Kedua, diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. Ketiga, putusan atau penetapan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi negeri. Penuntut hukum dapat dimintakan kasasi. Keempat, membuat memori kasasi. Kelima, bayar panjar biaya kasasi. Nah, tenggang waktu pengajuan kasasi. Permohonan kasasi harus disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan bersangkutan diberitahukan kepada pemohon. Ini merupakan salah satu syarat pengajuan kasasi yang apabila tidak terpenuhi, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan apabila setelah 14 hari tidak ada pengajuan kasasi, maka pihak yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan. Pengajuan kasasi hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali pengajuan. Oke, kita lanjut. Sekarang tentang upaya hukum luar biasa. Pertama, ada peninjauan kembali. Nah, kata peninjauan kembali ini diterjemahkan dari kata herzeining. Mr. M.H. Tirta Nijaya menjelaskan herzeining sebagai berikut. Herzeining adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap, jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, setelah peninjauan kembali itu ada terdenperzet. Terdenperzet adalah upaya pihak ketiga membela haknya karena barangnya disita sehingga merugikan kepentingannya. Mengajukan ke pengadilan tingkat pertama di mana perkara diputus, atau ke pengadilan yang diberikan delegasi untuk melaksanakan putusan. Disebut upaya hukum biasa karena pada dasarnya putusan tersebut hanya mengikat kepada pihak berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Disebut upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya putusan tersebut hanya mengikat kepada pihak berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini putusan akan mengikat pihak ketiga. Thank you so much. Oke. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Walaupun sedikit, semoga kita semua diberikan kesehatan, kesabaran, serta sehat jasmani dan rohani, dilancarkan, dimudahkan urusannya, rezekinya, bahagia dunia akhirat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun materi yang kurang lengkap. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.